Aditya mengajak Anga masuk ke dalam salah satu toko kosmetik di pusat perbelanjaan yang begitu terkenal di Jakarta. Tempat anak-anak muda sering menghabiskan waktu untuk berbelanja juga bermain bersama teman-teman mereka. Tapi Anga masih belum mengerti kenapa sepulang kerja, tiba-tiba Aditya mengajaknya pergi ke mall, lalu sekarang masuk ke toko kosmetik begitu saja. "Mas mau beli apa?" tanya Anga yang begitu penasaran. "Bukan Mas, tapi kamu." Anga terlihat bingung. Dia merasa tak punya keinginan untuk membeli apapun. "Iya, Mas lihat sunscreen, lotion dan bedak kamu habis. Makanya Mas ajak kamu ke sini buat beli yang baru. Kayaknya kalau Mas nggak ajak kamu kayak gini, kamu nggak mau beli deh." Anga langsung menunduk tak berani menatap suaminya. Dia memang sudah kehabisan stok skincare. Ingin rasanya Anga membeli yang baru, uang dari Aditya juga sebenarnya masih ada. Tapi Anga ingin berhemat, mengingat kemarin saja Aditya baru saja membelikannya gelang, belum lagi yang lainnya. Bukan nggak mau beli Mas. Terus apa? Apa uang yang Mas kasih udah habis?" "Enggak Mas, masih ada kok, bahkan masih banyak menurut Anga karena dia menggunakan uang dari Aditya hanya seperlunya saja. Lagian semua yang Anga butuhkan malah lebih sering Aditya yang membelinya." "Terus kenapa nggak beli? Apa karena kamu takut uangnya habis? Mau hemat? Kamu nggak enak sama Mas ya?" Meski Aditya bertanya dengan begitu halus bahkan tangan Aditya saja masih mengusap bahu Anga yang ia rangkul dengan lembut, tapi Anga tetap saja merasa takut. Diamnya Anga itu membuat Aditya menyimpulkan tebakannya benar. Istrinya itu selalu saja memikirkan keuangan mereka, padahal Aditya sama sekali tak keberatan walau Anga menghabiskan semua yang ia kirimkan setiap bulan. "Kalau mau hemat itu, bukan gini caranya sayang. Hemat itu membatasi pengeluaran untuk hal-hal yang nggak perlu. Misalnya, kamu udah punya banyak skincare dari berbagai merek, tapi kamu beli lagi untuk produk yang sama tapi merek lain, akhirnya nggak dipakai. Selain itu boros, itu juga mubazir. Terus misalnya kamu beli laptop lagi, padahal kamu udah punya, itu baru namanya boros. Tapi kalau kamu beli bedak dan emang bedanya udah habis itu sama sekali bukan boros. Jadi kamu nggak perlu berhemat untuk itu. Hemat itu, hanya masalah mana yang perlu atau nggak perlu, paham kan?" "Paham Mas," jawab Anga sambil mengangguk. "Sebenarnya kalau kamu habiskan semua uang yang Mas kirimkan juga nggak masalah kok Dek. Apalagi kalau kamu malah berani bilang minta lagi, Mas malah seneng. Itu tanyanya kamu benar-benar membutuhkan Mas." "Anga nggak seboros itu Mas. Uang yang Mas Adit kirimkan aja nggak bakalan habis kalau buat keperluan Anga sebulan. Masa mau minta lagi?" "Ya nggak apa-apa dong sayang. Uang Mas masih banyak." "Sombong banget sih Mas Adit." Anga mencubit pinggang suaminya dengan pelan. "Ya nggak apa-apa dong sombong di depan istri sendiri." "Oke, kalau gitu, sekarang Anga mau belanja yang banyak tapi Mas Adit yang bayar ya. Sekali-kali boleh dong memanfaatkan uang suami Anga yang sombong ini." "Boleh, siapa takut." Tak hanya skincare tapi Aditya juga mengajak Anga untuk membeli baju. Menurutnya setelah ini Anga akan membutuhkan banyak baju baru karena kehamilannya. "Udah ah Mas, jangan banyak-banyak. Perut Anga juga belum kelihatan besar kok. Baju Anga yang lama masih muat." Anga melihat dress rumahan serta baju hamil yang dipilih Aditya sudah cukup banyak. "Iya ya sayang, kenapa perut kamu belum kelihatan membesar padahal kan udah mau 3 bulan?" Aditya menyentuh perut Anga. Iya Mas, apa anak kita nggak tambah besar di dalam sana? Gimana kalau dia kenapa-napa?" Anga mendadak khawatir, mengingat dia pernah kecelakaan beberapa hari yang lalu. "Jangan berpikir macam-macam dulu sayang. Kita harus selalu beroda supaya anak kita baik-baik aja. Mungkin karena badan kamu yang ramping makanya belum kelihatan membesar. Tapi kalau kamu khawatir, besok kita periksa ke dokter ya." "Iya Mas, ya udah, sekarang mau beli apa lagi? Abis ini kita cari makan dulu baru pulang." "Udah deh kayaknya Mas, tapi ini Mas Adit lagi kan yang bayar." Anga memicing menatap suaminya. Iya, manfaatkan suamimu ini sepuas kamu sayang." Hahaha. Mereka berdua tertawa lepas sambil menuju ke kasir. Kalau dihitung-hitung, semua yang Anga beli sekarang ini telah menghabiskan uang Aditya cukup banyak. Bahkan lebih banyak dari uang bulanan yang Aditya berikan kepadanya. Anga tentu saja bertanya-tanya, berapa sebenarnya gaji Aditya sebagai seorang manajer? Kenapa Aditya terlihat begitu royal kepadanya? Aditya sering membelikan Anga barang yang harganya cukup mahal tanpa berpikir panjang. Aditya juga memberikan nafkah kepadanya dengan jumlah yang amat sangat cukup untuk hidup di ibu kota. "Apa Mas Adit udah punya tabungan banyak dari dulu?"
Tapi kenapa Mas Adit masih ngontrak? Kenapa nggak beli rumah aja? Pertanyaan itu langsung muncul di benak Anga saat ini. Sayang, kamu mau makan apa? Aditya terus menggenggam tangan Anga menyusuri outlet makanan dan deretan restoran yang ada di sana. Anga mau makan mie Mas. Pokoknya yang ada mie-nya tapi bukan mie goreng. Pingin yang ada kuahnya terus pedes gitu. Mie apa? Mie ayam. Enggak ah Mas. Terus, bakso. Lagi nggak mau bakso. Soto mie. Enggak juga. Aditya mulai pusing kalau Anga sudah berubah menjadi mode ibu hamil yang suka aneh-aneh seperti ini. Terus mau apa? Aditya menoleh pada Anga karena Anga menghentikan langkahnya. Kenapa sayang? Mau itu? Tunjuk Anga pada restoran Jepang. Hah? Aditya masih belum mengerti. Mau ramen? Cicit Anga. Jadi mau mie yang ada kuahnya itu mau ramen? Iya. Kenapa nggak bilang dari tadi sih sayang? Kan Mas nggak perlu sebut makanan yang ada mie-nya satu-satu, gemas Aditya. Ya nggak apa-apa, kan Mas Adit lagi nganggur bibirnya. Aditya sampai melongo mendengar sahutan dari istrinya itu. Ya udah sini deketan, Mas mau cium kamu biar bibirnya nggak nganggur, balas Aditya dengan jahil. Apaan sih Mas? Ayo masuk. Anga ingin menarik tangan Aditya namun tertahan karena ponsel Aditya yang berdering. Halo, Anga tampak terdiam menunggu Aditya yang sedang mengangkat teleponnya. Petik 2, petik 2. Apa? Petik 2, petik 2. Iya, Adit pulang sekarang. Anga ikut cemas karena melihat suaminya yang tampak terkejut setelah berbicara dengan orang di telepon. Kenapa Mas? Kita harus pulang sekarang sayang. Pulang? Memangnya kenapa Mas? Kita harus siap-siap. Besok pagi kita ke Jogja. Apa Mas? Jogja? Kenapa Mas? Kita harus pulang sekarang sayang. Pulang? Memangnya kenapa Mas? Kita harus siap-siap. Besok pagi kita ke Jogja. Apa Mas? Jogja? Iya, Ibu sakit. Tadi Mbak Ajeng yang telepon, katanya Ibu pingin Mas pulang secepatnya. Ini juga waktu ya tepat buat bawa kamu ketemu sama keluarga Mas. Dek, inilah yang ditunggu-tunggu Anga sejak lama, tapi saat kesempatan itu ada di depan mata, Anga justru ketakutan sendiri saat ini. Abis ini kita cari penerbangan paling pagi. Jadi harus segera siap-siap. Ayo pulang. Aditya kembali meraih tangan Anga dan membawa istrinya itu menjauh dari restoran Jepang yang tadi ingin mereka masuki. Tapi baru beberapa langkah, Aditya menghentikan langkahnya. Kenapa Mas? Astagfirullah, maafkan Mas Dek. Saking kagetnya, Mas sampai lupa kalau kamu mau makan ramen. Ayo kita beli dulu. Aditya kembali berbalik untuk masuk mengajak istrinya makan ramen dulu. Nggak jadi makan ramen juga nggak apa-apa kok Mas. Anga tahu kalau pikiran Mas Adit pasti nggak tenang. Kita makan di rumah aja ya. Memang benar apa yang dikatakan Anga, saat ini pikirannya tentu tertuju pada ibunya. Tapi dia juga tidak mungkin mengabaikan istrinya yang ingin makan ramen. Nggak apa-apa kita makan dulu aja. Nanti sambil nunggu, Mas bisa cari tiket online buat besok pagi. Ya, tapi Mas, nggak apa-apa sayang. Nanti anak kita ileran kalau kamu nggak jadi makan ramen. Jangan sampai dong Mas. Ya udah, ayo makan dulu. Mereka berdua pun masuk ke dalam restoran Jepang itu. Menikmati ramen yang sebenarnya saat ini rasanya sudah tak seenak dalam bayangan Anga tadi. Itu semua karena dia melihat wajah suaminya yang tampak sedih saat ini. Mereka sampai di rumah sudah cukup malam. Tapi saat itu juga, Aditya langsung mengemas baju mereka ke dalam satu koper. Tapi tak banyak baju yang mereka bawa meski belum tahu juga mereka akan ada di Jogja berapa hari. Aditya yang belum tahu keadaan ibunya yang sebenarnya membuat Aditya tidak bisa memutuskan. Mas Adit mau bawa apa lagi? Nggak ada sayang, besok biar nggak banyak bawaannya. Di rumah Mas juga udah ada semua. Kalau baju kamu ada yang kurang, kita bisa beli lagi. Iya Mas, Mas buatkan kamu susu dulu, abis itu kita bobo biar besok nggak kesiangan. Aditya memang mengambil penerbangan paling pagi. Sekitar jam 5 subuh mereka sudah harus bertolak ke bandara. Kira-kira, besok jam 8 pagi mereka harus sudah ada di Jogja. Sepasang suami istri itu sudah berbaring di ranjang. Namun mata mereka tak kunjung terpejam. Aditya tentu saja terus memikirkan keadaan ibunya yang jauh di sana. Sedangkan Anga, dia terus memikirkan keadaan Aditya. Mas, dalam sayang. Aditya mengalihkan tatapannya dari langit-langit kamarnya kepada Anga. Mas nggak bisa tidur ya? Anga mendongak menatap suaminya. Ibu itu orang tua Mas satu-satunya saat ini. Meski dulu sudah pernah menghadapi kepergian bapak,
tapi membayangkan ibu yang sedang terbaring sakit saat ini, rasanya nggak sanggup. Anga tahu apa yang Mas Adit rasakan saat ini. Iya sayang, kamu bahkan sudah mengalami hal yang lebih menyakitkan dari sekedar kehilangan seorang ayah. Kamu lebih kuat daripada Mas ternyata. Aditya merasa lemah saat ini, karena dia sudah begitu ketakutan jika terjadi apa-apa dengan ibunya. Sedangkan istrinya sudah mengalami kehilangan orang tua dan juga saudara satu-satunya. Tapi Anga bisa bangkit lagi saat ini, sungguh wanita yang begitu kuat menurut Aditya. Kalau gitu, kita berdoa aja ya Mas. Semoga ibunya Mas Adit baik-baik aja. Ibu kamu juga sayang, bisik Aditya menegaskan kalau ibunya adalah ibunya Anga juga. Apa boleh Anga menganggap ibunya Mas Adit sebagai ibu Anga juga? Pertanyaan apa itu sayang? Setelah kamu jadi istri Mas, saat itu juga ibunya Mas, ya ibu kamu juga. Apa Mas yakin kalau nanti ibu mau terima Anga? Mas yakin sayang, kamu tenang aja ya. Anga mengangguk lantas menyatukan tangannya dengan Aditya. Menyelipkan jari-jarinya di antara sela jari-jari Aditya. Iya Mas, tapi Mas tenang aja ya. Semua pasti akan baik-baik aja. Iya sayang, makasih banyak. Tanpa sadar mereka telah larut ke dalam mimpi mereka. Seolah baru saja terlelap, tapi mereka harus terbangun lagi karena mereka harus berangkat ke bandara di pagi buta. Sekitar jam 8 pagi, mereka berdua sudah tiba di Jogja. Aditya terus menyeret satu kopernya yang berisi barang-barang mereka berdua sementara tangan yang satunya ia gunakan untuk menggandeng tangan istrinya. Mas Adit, Anga menoleh ke sumber suara. Seorang pria berusia sekitar 40-an melambaikan tangannya dari kejauhan. Siapa itu Mas? Itu Mas Karyo? Orang yang Mas minta untuk jemput kita. Ayo ke sana. Aditya membawa Anga mendekat pada pria berbaju batik dengan celana kain berwarna hitam itu. Mas Karyo apa kabar? Baik Mas Adit. Loh ini sopo Mas? Pria yang bernama Karyo itu tampak terkejut saat melihat Aditya menggandeng tangan perempuan di sampingnya itu. Rahasia, nanti saya jelaskan di rumah. Ayo Mas. Nggih Mas. Ayo Mas. Pria yang lebih tua dari Aditya itu segera meraih koper milik Aditya dan meletakkannya di bagasi mobil. Sedangkan Aditya langsung masuk begitu saja ke dalam mobil bersama istrinya. Mas Karyo itu siapanya Mas Adit? Saudaranya, sebenarnya bukan, tapi udah dianggap saudara sih karena udah lama banget kenalnya. Oh, Anga hanya beroh ria saja mendengar penjelasan suaminya. Keadaan ibu gimana Mas? Tanya Aditya pada pria bernama Karyo itu setelah mereka mulai meninggalkan bandara. Nanti Mas Adit lihat sendiri aja yo. Mas Karyo ndak bisa menjelaskan. Wajah Aditya langsung berubah sendu kembali, dan itu langsung disadari oleh wanita di sampingnya. Yang tenang ya Mas, bisik Anga. Iya sayang, jawab Aditya juga dengan suara teramat pelan hampir tak terdengar. Pria itu terlihat begitu sedih saat ini. Tak lama kemudian, mobil yang Anga tumpangi memasuki pekarangan sebuah rumah yang menurut Anga tidak biasa. Sebuah pekarangan yang begitu kuas dengan beberapa mobil yang berderet di sana. Di dalam sana terdapat beberapa bangunan dari kayu, Anga pernah melihatnya di film-film sebagai pendopo. Taman yang bagus serta rumah besar dengan kayu jati penuh ukiran-ukiran berada di paling ujung. Ayo turun sayang, ini tempat apa Mas? Anga tentu saja bingung, tempat yang mereka datangi itu bukan seperti rumah atau tempat tinggal pada umumnya, tapi lebih mirip seperti tempat yang digunakan untuk pembuatan film kolosal Jawa kalau menurut Anga. Kok ramai sekali Mas, apa semua udah di sini? Susah Mas, memang semuanya sedang menunggu kedatangan Mas Adit, jawab Karyo sambil menurunkan koper milik Aditya. Aditya hanya mengangguk lalu menuntun istrinya berjalan menuju bangunan yang letaknya paling ujung di antara pendopo di sisi kiri dan kanannya. Sebenarnya ini tempat apa Mas? Kenapa kita nggak ke rumah Mas atau ke rumah sakit? Katanya ibu sakit. Kita kesini karena ibu ada di dalam sayang. Udah ayo masuk aja, nanti Mas jelaskan. Anga hanya menurut, kakinya terus melangkah mengikuti Aditya namun matanya terus melihat ke sekelilingnya yang seolah membawanya ke masa lampau dikarenakan bangunan di sekitarnya. Assalamualaikum, seru Aditya saat melangkahkan kakinya masuk ke dalam bangunan paling besar yang ada di sana. Waalaikumsalam, Aditya akhirnya kamu datang juga, sambut wanita paruh berkebaya dengan rambut yang dipasang sanggul seperti pengantin Jawa namun tanpa ada hiasan bunga melati dan tetek bengeknya. Hanya sebuah tusuk konde terselip di belakangnya. Ibu, katanya ibu sakit.